Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, admin Satria Nusantara terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat Satria Nusantara yang telah memberikan donasi atau sumbangan yang mendukung kelangsungan channel ini. 1. Cecilia Winarse. 2. Riani Gerdina T. 3. Heni R. 4. Cynthia T. 5. Tanpa nama. Bagi sahabat-sahabat Satria Nusantara yang ingin memberikan donasi, silakan lihat informasi di kolom deskripsi. Besarnya donasi Rp10.000 atau lebih, dan bisa ditransfer ke rekening BCA, SeaBank, GoPay, atau Sosialbas. Pada prakteknya, para sahabat Satria Nusantara 75% lebih memberikan sumbangan atau donasi di atas nilai yang ditentukan. Anda berkesempatan menjadi 10 pemenang terpilih yang akan mendapatkan hadiah atau cindera mata. Video ini terselenggara atas kerjasama dan dukungan dari para pemberi donasi. Kali ini kita akan membahas dongeng Henet memimpin perang Badar. Muslim atau orang Islam percaya bahwa Henet memimpin perang Badar, yakni peperangan melawan kaum kafir Quraisy yang dianggap sebagai para penyembah berhala di Mekah. Perang Badar diklaim terjadi setelah Henet diangkat menjadi nabi oleh Allah SWT. Perang Badar tertulis dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 123 yang berbunyi, walaqad nasarakumullahu bibatif wa antum azilah fatahullaha la'alakum tasyikurun, yang artinya sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Lalu surah Ali Imran ayat 124 hingga 125 menyebutkan ada 3.000 malaikat dari langit untuk membantu Henet dan pengikutnya untuk melawan para kafir Quraisy. Allah juga menolong dengan mengirimkan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Sumber Islam, yakni Sirah Nabawiyah dan hadis Nabi, menyebutkan perang Badar terjadi di Bukit Badar yang terletak di pinggiran Mekah, Arab Saudi.
Muhammad dan para pengikutnya terlibat peperangan selama 4 tahun, yakni antara tahun 624 hingga 629 Masehi melawan orang-orang kafir Bani Quraisy. Perang Badar dimulai pada bulan Maret tahun 624 dan diakhiri dengan penaklukan Mekah atau Fatu Mekah sekitar tahun 629 Masehi. Menurut sumber Islam, perang terjadi antara tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah hingga tanggal 10 dan 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Dengan demikian, Muhammad dan pengikutnya terlibat peperangan yang panjang dan melelahkan melawan kaum penyembah berhala Bani Quraisy di Mekah, Arab Saudi. Muhammad dan pengikutnya melawan orang-orang Bani Quraisy karena orang-orang Mekah menolak masuk Islam. Muhammad dan pasukannya mencegat kabilah atau rombongan dagang orang-orang Bani Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan ibn Harb. Pasukan Bani Quraisy membawa 1000 ekor unta yang mengangkut puluhan ribu dinar dan dikawal oleh 70 penunggang kuda. Pasukan Muhammad berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah sekitar 1000 orang. Dalam perang Badar ini, pasukan Muhammad berhasil membunuh Abu Jahal alias Amir bin Hisham. Bani Quraisy berhasil dikalahkan oleh pasukan Muhammad. Perang Badar terjadi menurut sumber Islam pada bulan Rajab, yakni bulan yang dianggap suci oleh orang-orang Arab penduduk Mekah. Ini menurut versi Islam loh. Muncul pertanyaan, apakah benar perang Badar terjadi di Mekah? Apakah benar Muhammad memimpin perang Badar? Dari mana para ulama Islam mengarang cerita atau membuat dongeng atau menulis fiksi bahwa di pinggiran Mekah terjadi perang Badar antara Muhammad dan pengikutnya melawan orang-orang kafir Bani Quraisy penyembah berhala? Let's check it out. Kita kulik sampai mendelik. Perang Badar yakni perang antara Muhammad dan pengikutnya melawan kaum Bani Quraisy di pinggiran Mekah, Arab Saudi, adalah dongeng atau karangan atau cerita fiktif yang dibuat oleh para ulama Islam seperti Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, dan Al-Bukhari. Ini adalah kejadian fiktif yang hingga hari ini
dipercaya oleh seluruh umat Islam. Peristiwa sejarah yang sebenarnya adalah terjadinya perang Dihar atau Duhar atau perang Fijar oleh para ulama Islam, kemudian diucapkan sebagai perang Badar. Perang ini terjadi jauh sebelum kemunculan Islam. Perang Dihar atau Duhar atau Fijar terjadi antara tahun 604 hingga 609 Masehi di wilayah Dihar sebelah tenggara Irak. Dihar sekarang salah satu provinsi di negara Irak yang terletak di seberang sungai Efrat. Perang Duhar dikenang dalam sejumlah karya sastra klasik dan sejarah bangsa Arab. Salah satunya ditulis oleh Bizir Ibn Marwan Al-Asadi Harb Bani Syaban Ma'a Kisra Anu Sirwan. Perang Dihar adalah perang saudara yang terjadi di antara suku-suku Arab melawan Sasanid Persia. Pihak yang berhadapan saat itu adalah suku-suku Arab yang pro atau berpihak kepada Sasanid Persia melawan suku-suku Arab yang berpihak atau pro kepada Gubernur Al-Hira. Pertempuran terjadi setelah kematian Al-Numan III Ibn Al-Mundir yang dieksekusi atas perintah penguasa Sasanid Persia, yakni Raja Khosrow atau Kasru kedua. Al-Numan III Ibn Al-Mundir adalah Gubernur Al-Hira atau Hira dari dinasti Lakhmid. Kerajaan Lakhmid adalah kerajaan bawahan atau vasal kerajaan Sasanid Persia. Hira adalah ibu kota kerajaan Lakhmid. Hira sekarang disebut Kufah yang terletak di Irak Selatan. Al-Numan juga disebut sebagai Naaman, Nu'aman, atau Noman. Orang Yahudi di Irak menyebut sebagai Nehemia. Al-Numan III Ibn Al-Mundir adalah penguasa terakhir dinasti Lakhmid yang berpindah agama menjadi seorang Kristen Nestorian atau gereja Assyria Timur. Dinasti Lakhmid yang berkuasa di Al-Hira adalah bawahan atau vasal kerajaan Sasanid Persia. Penguasa Sasanid Persia menggunakan politik pecah belah dan adu domba alias divide et impera untuk menguasai orang-orang Arab yang terdiri dari berbagai suku atau banu, baik yang sudah hidup menetap maupun yang hidup nomaden atau berpindah-pindah di Jazirah Arab. Suku-suku Arab yang terpecah belah akan mudah dikuasai dan dikendalikan oleh para penguasa Sasanid Persia. Sasanid Persia juga menggunakan orang-orang Arab untuk menghadapi musuh bebuyutannya di wilayah perbatasan, yakni Bizantium atau Romawi.
konflik dan permusuhan yang terjadi antara Raja Khosrow kedua dari Sasanid Persia melawan Gubernur Al-Hira Al-Numan III Ibn Al-Mundir antara lain disebabkan: pertama, Al-Numan berpindah agama dari seorang pagan menjadi seorang Kristen Nestorian. Raja Khosrow II memandang orang-orang Kristen membahayakan eksistensi atau keberadaan orang-orang Sasanid Persia yang beragama Zoroaster. Kekristenan dianggap sebagai pengkhianat atau kaki tangan musuh Sasanid Persia, yakni Bizantium atau Romawi. 2. Al-Numan menolak menyerahkan putrinya dan para wanita di Hira untuk dipersembahkan kepada Raja Khosrow kedua. 3. Raja Khosrow II khawatir Al-Numan bisa mempersatukan bangsa Arab dengan menjadikan Al-Hira sebagai pusat kekristenan di Jazirah Arab. Hal ini akan semakin memperlemah keberadaan Sasanid Persia yang beraliran Zoroaster atau para penyembah berhala. Menyadari permusuhan dari Khosrow kedua dan merasa nyawanya terancam, maka Al-Numan melarikan diri dari Hira dan mencari perlindungan pada salah satu suku Arab yang kuat, yakni Banu Bakar. Namun Al-Numan III akhirnya ditangkap melalui siasat licik dan culas Raja Khosrow kedua. Ia diundang datang ke pesta di mana dia dijebak dan dikhianati. Sebelum ditangkap bersama para putranya, Al-Numan mengirimkan semua wanita dan apapun yang dia miliki kepada Hani ibn Mas'ud selaku pemimpin Banu Bakar ibn Wail. Kronik Syria menyatakan Al-Numan dan putranya ditangkap dan dipenjarakan. Lalu Al-Numan diracun dan putra-putranya dieksekusi dengan diinjak-injak binatang gajah. Akhir kekuasaan Al-Numan terjadi sekitar tahun 602 Masehi. Setelah ditangkap dan dipenjarakan dan berhasil menghabisi Al-Numan, Khosrow melenyapkan semua keturunan dinasti Lahmid. Khosrow kemudian mendesak Hani ibn Mas'ud selaku pemimpin Banu Bakar Al-Wail menyerahkan semua keluarga dan harta benda yang dititipkan Al-Numan kepadanya. Namun permintaan ini ditolak demi harga diri dan solidaritas bangsa Arab. Hani ibn Mas'ud juga telah berjanji kepada Al-Numan untuk melindungi semua orang Arab yang dititipkan kepadanya. Sebagai penguasa Sasanid Persia, Raja Khosrow kedua merasa terhina atas penolakan yang dilakukan oleh Banu Bakar dan para pemimpinnya. Raja Khosrow kedua kemudian mengumpulkan suku-suku Arab untuk melawan Banu Bakar dan sekutunya. Maka terjadi dua persekutuan atau aliansi yang saling berhadapan-hadapan, yakni suku-suku Arab pagan yang memihak Sasanid Persia melawan Banu Bakar yang didukung oleh suku-suku Arab lainnya. Pada saat pecah pertempuran, kekuatan Sasanid Persia sekitar 2000 pasukan didukung 3000 orang Arab melawan pasukan Banu Bakar dan sekutunya yang berkisar antara 2000
hingga 5.000 pasukan. Pertempuran Dihar pecah pada tahun 604 Masehi atau 2 tahun setelah kematian Al-Numan III Ibn Mundir. Dihar terletak di Irak Selatan. Permusuhan antara orang-orang Arab yang didukung Sasanid Persia dan orang-orang Arab pendukung Banu Bakar berlangsung terus-menerus selama 4 hingga 5 tahun. Permusuhan antara suku-suku Arab inilah yang melatar belakangi para ulama Islam pada abad ke-8 hingga 9 Masehi membuat dongeng atau cerita fiksi. Muhammad di Mekah berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Sosok fiktif Muhammad di Mekah Arab Saudi terlibat permusuhan bertahun-tahun melawan orang-orang Bani Quraisy, penyembah berhala di Mekah. Muhammad yang hidup di Mekah adalah sosok fiktif atau sosok dongeng. Maka perang Badar yang dipimpin Muhammad adalah perang fiktif atau hanya dongeng hasil karangan para ulama Islam zaman dinasti atau Bani Abbasiyah pada abad 8 Masehi. Para ulama Islam mendapat ide atau gagasan mengarang dongeng atau membuat cerita fiktif tentang perang Badar dari perang Dihar atau Duhar atau perang Fijar yang terjadi di Irak Selatan jauh sebelum kemunculan Islam, yakni perang yang terjadi antara tahun 604 hingga sekitar 609 Masehi. Waduh, ternyata perang Badar di Mekah Arab Saudi yang dipimpin Muhammad hanyalah dongeng toh. Demikianlah dongeng perang Badar yang dipimpin Muhammad yang dibuat oleh para ulama Islam yang mendapat ide atau gagasan dari perang saudara bangsa Arab yang terjadi sebelum kemunculan Islam. Jangan lupa untuk like, berikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.